Akhirnya, aku pun dengan perlahan mulai turun dari tempat tidurku dan menuju ke arah kamar di mana Budhe Atikoh itu berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya dengan perlahan, ternyata tidak terkunci. Awalnya, budenya istriku tentu saja kaget dengan kehadiranku itu. Tetapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, budenya istriku pun tersenyum dengan manisnya. "Mas, apakah beneran istrimu sudah tidur pulas dan tidak akan mencari kamu?" tanya budenya istriku memastikan. "Benar kok Budhe, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia baru besok pagi akan terbangun," jelasku. "Sebenarnya Budhe sejak melihat kamu malam itu, Budhe selalu memikirkan kamu, Mas. Tapi Budhe malu mau mengatakannya," jelasnya. "Jadi, Budhe juga mempunyai keinginan yang sama dengan aku?" tanyaku senang. "Iya, Mas," sahutnya singkat. Kemudian tanpa banyak percakapan lagi, aku pun melangkah mendekatinya. Dan segera saja memulainya untuk menuju ke perjalanan yang indah di malam itu bersama Budhe Atikoh. Assalamualaikum, halo penonton channel Makyam semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah tentang bude-bude berumur lebih dari setengah abad alias setengah baya atau STW dengan suami keponakannya sendiri. Loh, kok bisa? Memangnya istrinya tidak tahu? Mari simak sampai akhir videonya dan begini ceritanya. Perkenalkan, namaku Pramono, umurku 27 tahun, istriku bernama Diah, 27 tahun. Kami belum dikarunia momongan karena usia pernikahan kami juga belum menginjak 2 tahun, tepatnya baru 1 tahun 3 bulan. Dia, istriku itu mempunyai seorang budhe, yaitu Budhe Atikoh yang tinggal di sebuah desa, umurnya 55 tahun. Budhe istriku itu, suaminya sudah tiada sejak 3 tahun yang lalu. Budhe istriku ini orangnya cukup menarik dan masih terlihat cantik di usianya yang sudah lebih setengah abad itu. Nah, dalam kesempatan ini, aku akan menceritakan pengalaman indah yang aku alami bersama budenya istriku itu. Penasaran dengan ceritaku ini? Mari tetap ikuti perjalananku dalam sebuah cerita ini. Pagi itu, aku dan istriku menunggu kedatangan budhe istriku di stasiun. Tidak menunggu lama, terdengarlah handphone istriku yang berbunyi, dan ternyata itu telepon dari budhe istriku. "Dia, Budhe sudah dalam perjalanan dari stasiun menuju ke rumah kamu ini," ucap budhe istriku di telepon itu. "Iya Budhe, aku sama Mas Pramono juga sudah dari tadi menunggu Budhe," sahut istriku. "Budhe ya sayang?" tanyaku pada istriku. "Iya Mas, sebentar lagi akan sampai," jawab istriku. Budhe Atikoh yang berencana datang ke rumahku itu memang tidak mau merepotkan aku dan istriku. Sehingga ketika kami berdua menawarkan untuk menjemputnya di stasiun, dia menolaknya. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia masih berjiwa muda sehingga tidak mau manja. Dia ingin menunjukkan bahwa ia masih penuh semangat di dalam menjalani kehidupannya walau sudah tidak muda lagi. Terakhir kali aku melihat budhe istriku itu adalah waktu suami Budhe Atikoh berpulang. Cukup lama memang, walaupun begitu, istriku dengan budenya dalam berkomunikasi masih cukup lancar melalui telepon. Tidak lama kemudian, aku pun melihat sebuah mobil taksi yang berhenti di depan rumahku. Selanjutnya, turun dari mobil itu seorang wanita yang sangat aku kenal. Ya, dialah budhe istriku, yaitu Budhe Atikoh. Pada saat itu, aku melihat penampilan Budhe Atikoh kali ini membuatku secara refleks jadi deg-deg-dugser. Perasaan apakah ini? Gumamku dalam hati. Aku pun dengan segera berusaha mengusir pikiranku yang sedikit aneh, itu jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan kagumku saja pada Budhe Atikoh yang di usianya sudah tidak muda lagi, itu masih saja mampu menarik perhatian, khususnya bagi kaum Adam. Tetapi, jujur saja, memang penampilan Budhe Atikoh
pada saat itu sangat cantik dengan gaun yang dikenakannya yang begitu serasi dengan usianya yang tidak muda lagi itu di penglihatanku. "Selamat datang, Bude," ucap istriku pada budenya yang langsung diikuti dengan mencium tangannya. Aku pun ikut mencium tangan Bude Atikoh sebagai tanda hormat. "Tasnya biar saya bawakan masuk, Bude," lanjutku seraya langsung menjulurkan tanganku untuk mengambil satu-satunya tas yang ditenteng Bude istriku. "Sudah, gak usah. Bude masih bisa sendiri kok," cegah Bude istriku diiringi senyumannya yang begitu khas. "Gimana perjalanannya tadi, Bude?" tanyaku dengan ramah. "Biasa saja, Mas, gitu-gitu saja, tapinya lumayan ngantuk juga tadi di dalam kereta," jawab Bude istriku dengan tidak lupa tersenyum untukku. Singkat cerita, sejak kedatangan Bude istriku di rumah kami itu, kami bertiga pun sudah kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Kedatangan Bude istriku ke kota di mana aku dan istriku tinggal itu memang ada sebuah keperluan juga. Sedangkan kegiatanku yang rutin aku kerjakan sejak sebelum kedatangan Bude, istriku itu pun juga tidak berubah. Hanya saja aku merasa kalau suasana rumahku menjadi tidak sepi lagi seperti hari-hari sebelumnya. Hal itu tidak lain karena kehadiran Bude istriku itu. Sesekali Bude istriku juga ikut makan pagi bareng bersamaku dan istriku. Akan tetapi, lebih sering Bude Atikoh itu belum pulang dari jalan-jalan pagi pada saat aku dan istriku sedang makan pagi. Bude istriku itu adalah sesosok wanita yang telah mampu membuatku kagum. Sehingga aku pun sedikit takut kalau kekagumanku itu akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak aku lalui bersamanya. Sehingga setiap kali aku kepikiran pada Bude istriku itu, dengan segera selalu aku tepis jauh-jauh perasaan itu. Sengan aku katakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya kagum dengan sosok Bude istriku itu, tidak lebih. Aku pun terus berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaanku yang semakin hari semakin aneh itu. Sejak aku tinggal dengan budak istriku itu, aku pun jadi semakin tahu sifat-sifat budak istriku yang sebelumnya tidak aku ketahui. Ternyata budak istriku adalah orang yang mudah bergaul dan ramah pada banyak orang. Hal itu mungkin karena budak istriku yang suka jalan-jalan tiap pagi hari di taman. Dari kegiatannya, itulah akhirnya budak istriku bertemu dan bercengkerama dengan banyak orang. Suatu malam, kami bertiga sedang makan bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Bahkan, obrolan kami bertiga itu masih berlanjut di ruang keluarga. Sekitar pukul 9:30, aku undur diri dari percakapan itu. Istriku dan budak Atikoh masih asyik dengan obrolannya sambil nonton TV. Aku pun bilang kalau sudah ngantuk dan ingin istirahat lebih dulu. Padahal, niatku yang sebenarnya adalah aku akan menyiapkan diri untuk memberikan kejutan untuk istriku. Dalam hati aku berkata, aku tunggu di kamar ya istriku sayang. Seraya aku melangkah ke kamar. Karena aku sudah ingin sekali di malam itu. Aku sangat butuh adanya penyelesaian bersama istriku. Aku pun tersenyum sendiri ketika membayangkan apa yang akan aku berikan untuk istriku tercinta di malam itu. Sesampainya di kamar, aku pun segera duduk di kursi yang ada di depan cermin dan mengambil parfum yang ada di sana. Aku semprotkan parfum itu dengan tujuan agar nantinya istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi samudranan luas itu berdua. Ceklek, yaitu suara pintu kamarku yang dibuka. Ternyata istriku yang datang ke kamar itu. Istriku sedikit terkejut ketika melihatku yang sedang duduk di depan cermin dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat jelas olehku kalau istriku menatap takjub ke arahku. "Mau tidur sekarang sayang?" tanyaku seraya berdiri untuk menyambut istriku. "Tidur?
Mana aku bisa tidur kalau melihat kamu seperti itu, Mas? Ujarnya. Kamu suka sayang? Tanyaku. Siapa yang gak suka kalau melihat kamu seperti ini, Mas? Jawabnya antusias. Setelah berkata seperti itu secara cepat, istriku pun memulainya lebih dulu, dan aku pun tentu saja menyambutnya dengan senang hati, karena memang itulah yang aku inginkan di malam itu. Istriku malam itu semangat sekali, tidak seperti biasanya, entah karena apa, ataukah karena penampilanku malam itu. Entahlah, yang jelas malam itu istriku dengan cepat memperolehnya dan langsung tertidur, sedangkan aku masih dalam keadaan nanggung. Dengan enaknya, istriku langsung tertidur pulas. Dia tidak tahu bahwa aku yang ada di sampingnya ini sedang resah karena nanggung. Aku gelisah sendiri malam itu, jadinya aku mencoba untuk memejamkan mataku untuk tidur, tapi tidak bisa-bisa. Hal itu mungkin juga dikarenakan aku yang benar-benar memerlukan bantuan untuk penuntasan. Kenapa malam yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan, ini malah berakhir dengan kegelisahanku? Aku terus mencoba untuk menenangkan diriku agar detak jantungku kembali normal, dan keinginanku itu bisa menurun. Tiba-tiba saja aku kepikiran, sepertinya minum air putih di kulkas bisa meredakannya, pikirku. Aku pun segera saja beranjak dari kasurku dan melangkah ke dapur untuk mengambil air putih itu. Dengan santainya, aku pergi ke dapur dengan keadaan yang tidak benar-benar berbenah. Malam itu, aku sungguh lupa kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah itu. Aku lupa kalau saat itu ada bude istriku juga di rumahku. Kegelisahan yang aku alami malam itu benar-benar telah membuatku sedikit lupa keadaan rumahku sendiri. Setelah sampai di depan kulkas, aku segera saja membuka pintunya dan mengambil air putih dingin dan menuangkannya ke dalam gelas yang telah aku letakkan di atas meja dapur. Di saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba saja keluar seseorang dari kamar mandi. Yang mana kamar mandi di rumahku itu memang berdekatan dengan dapur San. Kalau mau ke kamar mandi, harus melewati dapur dulu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat siapa yang keluar dari kamar mandi itu. Ternyata bude istriku. Aku kaget sekali saat itu, sampai-sampai membuatku tersedak. Sementara itu, di dekat pintu kamar mandi, bude istriku juga tampak termangu melihatku. Hal itu dikarenakan setelah apa yang aku kerjakan dengan istriku dan belum tuntas. Sewaktu akan ke dapur itu, aku lupa membenahinya dengan baik dan benar, sehingga terpampang jelas di depan bude istriku apa yang indah itu. Kamu belum tidur, Mas? Tanya bude istriku, memecah suasana malam itu, seraya menatapku dengan kalem, seperti tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Sungguh bijak bude istriku ini, batinku dalam hati. Belum bude, ini lagi mau tidur, tapi tiba-tiba pengen minum air dingin jadi minum dulu. Jawabku dengan sedikit menunduk. Kalau begitu saya ke kamar dulu ya, bude. Selamat malam. Pamitku dengan malu-malu. Selanjutnya dengan setengah berlari, aku pun menuju ke kamarku. Sesampainya di kamar, aku pun segera menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di daun pintu dengan nafas terengah-engah. Jantungku masih deg-degan karena berlari dan karena kepergok bude istriku dalam keadaan yang kurang sopan itu. Alangkah malunya aku. Batinku seraya aku memukul-mukul pelan kepalaku sendiri sambil terus menyalahkan diriku sendiri. Karena aku telah bertindak begitu cerobohnya. Aku tidak tahu harus bagaimana besok pagi jika bertemu dengan bude istriku. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak mau terus-terusan menyalahkan diriku sendiri. Apalagi apa yang telah terjadi itu tadi bisa juga dikatakan merupakan sebuah kesalahan yang manis buatku.
Karena selama ada Bude istriku yang tinggal di rumahku itu, diam-diam aku selalu saja curi-curi untuk memperhatikannya. Bukan memperhatikannya sebagai seorang Bude, bukan. Akan tetapi perhatian itu lebih kepada seorang pria, kepada seorang wanita yang dikaguminya. Terlalu sayang Bude istriku itu untuk tidak dihiraukan. Karena dalam penglihatanku, Bude istriku itu sungguh membuatku berangan-angan untuk mendapatkan kesempatan yang asik-asik tentunya. Apalagi kalau mengingat istriku yang seringkali membuatku nanggung, barangkali saja Bude, istriku bisa menutupi kekurangan istriku itu. Hehehe. Akan tetapi, semua itu terus saja aku coba untuk tidak gegabah dalam melangkah. Karena walau bagaimanapun dia adalah Bude istriku. Aneh bin ajaib memang, keponakan menantu kok menginginkan sesuatu seperti itu kepada Bude istrinya. Ya, itu mungkin dikarenakan istriku yang akhir-akhir ini sering membuatku kecewa. Sehingga setelah kedatangan Bude istriku itu, aku seperti mencari-cari sesuatu yang lain. Pagi harinya, seperti rutinitas biasanya, pagi itu Bude istriku pergi jalan-jalan pagi. Sedangkan aku masih saja teringat akan kejadian tadi malam itu. Masih teringat jelas di pikiranku, kalau saja aku tidak bisa menahan diri, mungkin saja aku sudah tidak segan-segan untuk mengajaknya. Pagi itu jam sudah menunjukkan di angka 9 saat Bude istriku pulang dari kegiatannya itu. Yang mana sedikit lebih lama dari biasanya, sedangkan istriku sudah berangkat kerja. Aku sendiri hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. Baru pulang Bude, tumben agak lama jalan paginya. Sapaku dengan ramah seakan-akan tidak ada kejadian semalam itu. Iya mas, tadi Bude sekalian sarapan bubur ayam di dekat taman, sahut Bude istriku seraya tersenyum. Tapi, Bude bisakan temenin saya sarapan? Tanyaku dengan pandangan penuh harap. Pasti bisalah. Apa sih yang enggak mas? Sahut Bude istriku dengan masih saja memberikan senyumannya. Bisa saja Bude ini? Jawabku dengan malu-malu. Hahaha, tapi tunggu ya, Bude mau mandi dulu. Lanjut Bude istriku seraya berjalan menuju ke kamar mandi. Iya Bude, saya tunggu, sahutku. Setelah kami berdua makan pagi sambil ngobrol ngalor ngidul, selanjutnya kami berdua pun sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tibalah di malam harinya, di mana malam itu aku hanya makan malam berdua saja bersama Bude istriku. Karena istriku masih belum pulang. Jam 8 malam, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku pun segera saja keluar dari kamarku untuk menyambut kedatangan istriku. Kok baru pulang sayang? Tanyaku pada istriku. Iya mas, tadi acaranya selesainya malam ternyata, jawab istriku. Sudah makan malam belum kamu mas? Tanya istriku lebih lanjut. Tadi sudah kok sama Bude, jawabku. Malam itu pun istriku setelah mandi hanya menemaniku ngobrol sebentar saja. Kemudian tertidur pulas. Sepertinya istriku capek banget malam itu. Pikiranku pun mengatakan bahwa inilah kesempatanku untuk mencoba keberuntunganku dari Bude Atikoh. Aku benar-benar sedang dilanda dilema. Aku tahu kalau ini salah. Tapi di lain sisi, aku sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya, aku pun memutuskan, aku sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya, aku pun dengan perlahan mulai turun dari tempat tidurku dan menuju ke arah kamar di mana Bude Atikoh itu berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya dengan perlahan, ternyata tidak terkunci. Awalnya, Bude istriku tentu saja kaget dengan kehadiranku itu. Tetapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, Bude istriku pun tersenyum dengan manisnya. Mas, apakah beneran istrimu sudah tidur pulas dan tidak akan mencari kamu? Tanya Bude, istriku memastikan. Benar kok Bude, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia baru besok pagi akan terbangun, jelasku.
Sebenarnya Bude sejak melihat kamu malam itu, Bude selalu memikirkan kamu, Mas. Tapi Bude malu mau mengatakannya. Jelasnya. Jadi, Bude juga mempunyai keinginan yang sama dengan aku. Tanyaku senang. Iya, Mas, sahutnya. Kemudian, tanpa banyak percakapan lagi, aku pun melangkah mendekatinya. Dan segera saja memulai semua teori yang berlaku untuk menuju ke perjalanan yang indah di malam itu bersama Bude Atikoh. Akhirnya, di malam itu adalah malam awal dari perhatian khususku pada Bude istriku. Semenjak malam itu, kami berdua sering mengulangi teori-teori yang berlaku, itu begitu ada kesempatan. Apalagi akhir-akhir ini istriku memang sangat sibuk kerjanya. Katanya sih baru saja mendapatkan promosi jabatan. Dia tidak tahu saja kalau aku juga baru saja mendapatkan kesempatan dengan budenya. Aku dan Bude Atikoh mengulanginya hampir setiap malam selama berbulan-bulan. Ada kali sebulan punjul. Kami bercukur kukria selama 30 hari 30 lebih, selama istriku sering lembur selama sebulanan itu. Berbagai tempat dan posisi kami coba untuk melakukan perjalanan cukurukuk itu. Di dapur, balkon, di taman depan rumah yang kebetulan tertutup pagar dan ada pohon mangga lumayan besar, sehingga kegiatan perjalanan cukurukuk kami itu tidak terlihat dari jalan. Kalau kamar dan kamar mandi, jangan ditanya lagi. Itu sudah pasti dan sudah puluhan kali sampai gempor. Tak kusangka, tak pernah kuduga, ternyata kehadiran Bude istriku membawa kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku berharap semua ini tidak akan pernah berakhir. Karena sampai sekarang, sampai cerita ini kukirimkan ke channel Mak Yem ini, istriku belum tahu rahasiaku dengan budenya itu. Mungkin lain kesempatan akan aku kirimkan lagi beberapa cerita ke admin Mak Yem ya. Tamat. Demikianlah kisahku dengan Bude, istriku yang lama hidup tanpa seorang suami. Hingga akhirnya, aku yang menggantikan peran dan posisi sebagai suami tanpa ikatan sah untuk beliau. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.